kembali lagi. Di sini kita akan masuk ke bagian penginputan data transaksi. Nah, untuk data transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu pengadaan aset dan inventaris dan penatausahaan. Di sini kita akan yang pertama itu untuk menjelaskan pengadaan aset dulu ya. Pengadaan aset ini merupakan pengadaan aset yang sedang berjalan. Contohnya seperti desa sudah membeli suatu barang pada tahun berjalan ataupun tahun yang sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke penginputan data pengadaan aset. Seperti apa penginputannya? Di sini kita contohkan satu dulu ya. Contohnya kita membeli barang, misalkan barang itu berupa pengadaan laptop. Laptop yang kita beli dalam tahun ini. Oke, yang pertama kita klik tambah. Nah, di sini nomor pengadaan itu udah terisi otomatis ya. Nah, untuk tanggal ini adalah tanggal nota yang kita beli. Misalnya kita membeli pada tanggal 16 Maret 2026. Nah, kita kliklah 16 Maret 2026 ya. Lalu untuk nomor SPP ini merupakan seperti nomor SPP biasanya. Desa ini membeli barang atau membeli suatu alat. Contohnya dia menggunakan nomor SPP yang dari Siskudes. Jadi Bapak Ibu ini sebagai operator Sipades harus sering bertanya sama pengguna user Siskudes untuk menanyakan nomor SPP yang dibelanjakan laptop tersebut, karena mengeluarkan keuangan memakai SPP. Jadi kita lanjut aja, misalnya sudah dikasih nomor SPP 022 garing SPP garing 3 garing ini dimasukkan tanggal ya, misalnya garing 16 garing 03 garing 2026. Nah, untuk tanggal SPP ini juga merupakan tanggal pembelian juga ya, jadi tanggalnya disesuaikan dengan tanggal SPP-nya. Lanjut ke nomor BAST. BAST ini adalah nomor berita acara serah terima. Jadi kalau membeli barang, pastikan kita ada berita acara sama toko tersebut ataupun nama rekanan. Jadi kita sesuaikan saja. Kalau kita pembelian pertama, jadi nomor 1 biasanya kode indiknya 01 garing BA garing lanjut ini tuh biasanya kode desa, lalu garing 03 garing 16 garing 03 garing 2026. Nah, ini tanggal yang kita sesuaikan dengan tanggal berita acaranya ya. Kenapa tanggal 16? Itu dikarenakan tanggal memberi barangnya pada tanggal 16. Nah, lanjut untuk perangkat desa ini dijelaskan lagi nama yang memegang laptop tersebut ataupun yang menggunakan laptop tersebut dari hasil pembelian dari desa. Nah, kita klik nama perangkat, misalnya laptop tersebut yang memegang adalah sekretaris desa. Ya udah, kita klik sekretaris desa atau sekdes, kita pilih. Nah, sehingga terisi otomatis ya Bapak Ibu. Untuk nama rekanan ini adalah nama rekanan toko ataupun toko yang kita beli. Misalkan kita beli di toko Bali Jaya, kita ketik berarti kita ketik toko Bali Jaya ya, Bali Jaya. Baik, untuk uraian ini sebagai pelengkap dari kalimat aset tersebut.
Misalnya kita membeli laptop, lalu kita ketik laptop ini misalnya mereknya adalah Asus Core i3. Nah, kita ketik laptop merek Asus Core i3 sebagai uraian. Setelah itu kita klik simpan. Baik, sudah tersimpan ya Bapak Ibu, sehingga sudah keluarlah di sini sesuai dengan apa yang kita isi tadi. Lalu lanjut ke bagian detail. Nah, bagian detail ini terdiri dari kode rekening, nama rekening, sumber dana, dan nilai pengadaan. Nah, kita mulai dari bagian nama rekening. Kita klik tambah. Lalu kita pilih golongan di mana laptop yang kita beli di golongan peralatan dan mesin. Lalu isi kode aset, kita cari. Untuk kode aset ini banyak ya Bapak Ibu. Jadi kita ketik aja laptop, nanti dia langsung keluar itu kodenya. Kita simpan. Lalu untuk kode belanja bidang, ini biasanya sesuai desa membelinya melalui apa? Biasanya itu pemerintah desa. Nah, kita klik pemerintah desa. Lalu untuk kode pemilik, itu pemerintah desa karena untuk desa. Dan ini ada ruangan. Tadi laptopnya itu dipakai untuk ruang sekdes. Jadi kita isi di ruang sekretaris desa. Nah, untuk mereknya tadi adalah merek yang kita beli, yaitu merek Asus. Kita ketik aja Asus. Lalu type-nya itu Core i3. Dan untuk cc mesin ini, kalau nggak tahu ya kita skip aja, nggak apa-apa. Dan untuk bahan biasanya itu kita buat plastik. Lalu kita masuk ke tanggal perolehan. Nah, tanggal perolehan ini kita menerima laptop itu pada tanggal berapa, kita menyesuaikan dengan yang tadi. Itu tanggal 16/03/2026. Untuk nomor pabrik rangka mesin polisi BPKP ini kita kosongkan aja, dikarenakan ini hanya khusus untuk belanja motor dinas ataupun mobil dinas ataupun kendaraan lainnya yang merupakan aset desa. Lalu kita langsung ke asalnya ini biasanya melalui APBDes. Kondisinya baik. Nilai perolehan ini kita membeli laptop tersebut dengan harga yang sesuai nota. Contohnya kita membeli laptop tersebut dengan harga 4 juta. Kita ketik aja 4 juta. Tahun ini tahun yang sekarang ya, karena perolehan ini adalah pengadaan. Jadi karena kita membelinya di tahun ini, jadi termasuk pengadaan. Untuk keterangan ini kita isi menyesuaikan dengan yang uraian tadi, yaitu laptop merek Asus Core i3. Untuk sumber dana biasanya kita menyesuaikan dari desa masing-masing, bisa dari PAD, DD, ADD, DDH, ataupun lain-lainnya. Kita biasanya belanja dari ADD, alokasi dana desa. Kita ketik alokasi dana desa. Dan untuk nama label ini kurang lebih sama seperti nama merek ya Bapak Ibu. Label dan merek itu kurang lebih sama, jadi kita isi saja. Dan jumlah duplikasinya ini kalau kita belanja barang tersebut banyak ataupun lebih dari satu, misalnya tadi kita belanja laptopnya 2, nah kita buat di sini 1, jadi double, terisi 2. Jadi kalau misalnya kita belanjanya laptopnya 1, yaudah kita kosongkan aja, simpan. Oke, ini sudah penginputan dari peralatan dan mesin. Kita tutup. Setelah sudah,
kita lihat setelah sudah semua terisi bagian pengadaan detail, kita posting ya Bapak Ibu. Jangan lupa tekan yes. Setelah diposting, kita tutup. Lalu selesai. Nah, selanjutnya kita boleh mencontohkan penginputan mungkin golongan tanah ya Bapak Ibu. Untuk golongan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan ini biasanya itu harus diinput golongan tanah terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena gedung dan bangunan itu harus di atas tanah. Nah, berarti wajib kita menginput tanah dulu. Jadi kita input golongan tanah, kita klik, lalu kita isi. Nah, untuk golongan tanah ini seperti biasa ya Bapak Ibu, kita ketik aja. Untuk kode ini banyak ya. Jadi kita cari aja apa ya tanah yang sudah kita beli, apa tanah yang mau kita masukkan ke dalam aset ini. Nah, contohnya tanah kosong. Kita klik tanah kosong. Untuk nama label ini biasanya kita inputnya berdasarkan dari buku tanah ya Bapak Ibu, seperti sertifikat, sporadik, ataupun hak ya apa Bapak Ibu. Kita contoh aja sertifikat. Lalu untuk kodenya tadi pemerintah desa, tanggalnya kita contoh kita belanja atau kita beli di tanggal 16 tanah kosongnya ini. Untuk luasnya kita buat aja 200. Lalu untuk statusnya ini kita buat sertifikat saat pakai, tanggal sertifikatnya sesuaikan aja dengan tanggal yang disertif. Sekarang kita isi dulu. Nomor sertifikatnya juga kita sesuaikan dengan yang ada di sertifikat ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Asal itu APBDes, sumber dananya ADD, dan nilai perolehannya itu kita contohkan dalam 5 juta dalam kondisi baik, dan perolehannya adalah pengadaan. Untuk alamatnya kita sesuaikan aja untuk alamatnya. Oke, ini otomatis ya Bapak Ibu. Lalu untuk batas utara, batas timur, batas selatan, batas barat ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Dikarenakan ini batas padang, misalnya lahan sebelah sepadang tanah kosong atau tanah wakaf, kita ketik tanah wakaf. Tanah wakaf. Lalu untuk keterangannya itu sertifikat lahan kosong. Intinya kita sesuaikan dari buku sertifikat ataupun sporadik dan lain-lain ya. Lalu kita kasih contoh lagi mengenai penginputan gedung dan bangunan. Misal kita ada aset seperti gedung balai desa, kan itu di luar kantor ya, di luar kantor desa, karena dia wajib ada tanah. Nah, jadi kita langsung aja penginputannya ke kode aset gedung balai desa. Kode asetnya ini kita ketik aja ya, balai, atau kita cari, pokoknya disesuaikan aja ya, jangan sampai salah atau jangan sampai salah kode ya Bapak Ibu.
Untuk nama labelnya Balai Desa kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Label ini kita asetnya itu apa? Ini pembangunan ya Bapak Ibu. Untuk kode belanja desa ini biasanya pembangunan. Lalu lanjut kita isi luasnya berapa, pokoknya disesuaikan ya semuanya Bapak Ibu, sesuai bertingkat atau tidak bertingkat, beton. Nomor dokumennya juga kita sesuaikan dengan nama dokumen gedung tersebut ya. Misalnya ini, lalu kode tanahnya tadi kita input tanah, ini sudah ada, kita pilih aja tanah kosong. Untuk asalnya itu APBDes, sumber dananya APBDes, sumber dananya ADD, nilai perolehannya kita sesuaikan, kita beli berapa tadi, 5, kita buat aja dalam 3 juta. Lalu untuk alamatnya disesuaikan juga. Pokoknya untuk mengisi semua ini kita sesuaikan dan jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Setelah itu kita simpan. Intinya kita isi dengan apa yang terjadi yang sesuai ya. Pokoknya ini perlu di input semua ya Bapak Ibu. Mau semua golongan, ini contohnya golongan jalan, jaringan dan irigasi, ini kita sesuaikan, kita isi sesuai dengan apa yang ada. Pokoknya kita cari aja, untuk kode-kodenya juga udah ada sesuai dengan ini. Pokoknya kita input, jangan sampai salah kode ya. Dan mungkin itu saja bagian penginputan aset, pengadaan aset desa. Isi sesuai dengan golongan masing-masing yang Bapak Ibu. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.